Akhlak terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak terpuji dalam agama Islam dikenal sebagai akhlakul karimah. Salah satu contoh akhlak terpuji yaitu berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mengetahui suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Di kelas, Bu Raisya baru saja selesai mengajar. Para siswa sedang mengerjakan tugas di bangku masing-masing. Farhan tampak santai, sementara Naysila dan Davina fokus mengerjakan tugas. Udah pada ngerti belum untuk materi ini? Ada yang mana enggak? Ya udah kalau gitu ibu kasih soal ya. Kalian kerjain latihan soal di halaman 74. Lagi dah, gue kagak main. Ya udah deh, salin aja, aku lagi malas jelasin. Asik. Ada kalau sekalian diajarin aja sih biar kayak gini ngerti lagi masa kita dari kamu. Ngapain gak jadi orang yang belajar Sisil, bawa-bawa aku aja. Kamu juga calon dulu kan, makanya orang malas nanti ke kamu. Ilmu itu buat dibagikan, gak penting seberapa pintar kamu, tapi gimana cara kamu bisa bikin ilmu itu bermanfaat buat orang lain. Terserah kamu deh sih, yang penting aku nggak rugi. Tapi Han, Sila ada benernya loh. Ilmu itu bakal lebih berharga kalau kamu berbagi sama orang lain. Kalau kamu simpan sendiri, apa gunanya? Tapi Bu, saya cuma mau dimanfaatin sama teman-teman saya doang. Wajar kalau kamu gak mau dimanfaatin, tapi kamu tetap bisa bantu mereka dengan mengajarin, gak cuma kasih jawaban doang. Ya Bu. Di rumah, Farhan sedang belajar di mejanya. Ibunya masuk ke kamar membawa teh. Farhan, tadi ibu dengar kata Bu Raisa, kamu semakin pintar ya? Iya Bu, Farhan juga di sekolah sering juara kelas. Alhamdulillah, tapi ingat ya nak, ilmu itu anugerah dari Allah. Semakin kamu bertambah ilmunya, semakin juga besar tanggung jawab kamu. Jangan sampai ilmu itu menjadikan kamu sombong. Ya Bu, Farhan juga kadang capek di sekolah. Teman-teman Farhan nggak mau berusaha sendiri. Bantulah yang mau berusaha, ajari mereka cara ngerjainnya, jangan cuma nyantek aja, biar mereka ngerti. Iya ya Bu, mungkin Farhan terlalu egois. Keesokan harinya di sekolah, Farhan melihat Davina sedang kebingungan dengan soal matematika. Naysila mendekatinya. Aduh, bingung. Nina, jangan khawatir, kita belajar bareng ya. Kalau jelasin lagi dari awal. Makasih ya, Sia. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Boleh aku bantu sih? Tentu Farhan, makasih banyak ya. Oh, bantu aku kan? Ya Pin, lagi pula ilmu itu kan harus dibagi. Di tempat lain, Syauki yang melihat mereka dari kejauhan tampak kesal. Bang pinter, sombong banget. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku nggak ikutan, nanti ketinggalan materi. Akhirnya aku belajar bareng. Aku boleh ikutan nggak? Ya Kim, boleh sini kita belajar bareng-bareng. Iya, sini. Saat istirahat, Naysila melihat Kayla, siswa baru yang pendiam yang sedang asyik dengan laptopnya di pojok kelas. Hai Kayla, kamu suka coding ya? Iya, aku suka. Kenapa? Aku sering melihat kamu main coding, soalnya kayaknya boleh gak aku belajar sama kamu? Aku pengen tahu lebih banyak soal coding. Boleh aja, tapi aku juga butuh bantuan untuk belajar matematika. Yuk, kita bisa saling belajar. Beberapa minggu kemudian, ujian tengah semester tiba. Davina yang dulu lemah dalam matematika berkat bimbingan dari Naysila dan Farhan, kini lebih percaya diri. Namun, di saat yang sama, Gazi menghadapi masalah pribadi. Ayahnya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sekarang belajar matematika, tapi ayah harus dirawat. Nah, mau belajar. Si, aku kenapa kelihatan dulu gitu? Ayah sakit sih, kamu nggak bisa fokus kerja nanti. Lagi, jangan khawatir. Kita belajar bareng aja. Kalau kamu buka apa-apa, bilang aja. Kita bisa
Gazi merasa tersentuh dengan dukungan dari teman-temannya. Di hari ujian, meskipun ia belum sepenuhnya siap, dukungan moral dari Naysila, Davina, dan Farhan membuatnya tenang. Gimana ujiannya? Nggak sebagus biasanya Bu, tapi bersyukurlah bisa lewat ini. Itu yang terpenting Gazi, nilai bukan segalanya. Yang terpenting adalah cara kamu menghadapi tantangan dan bagaimana kamu tetap rendah hati. Ya Bu, saya belajar banyak dari ini, nggak cuma masalah ujian, tapi buat pribadi yang lebih baik. Sementara itu, Syauqi yang biasanya kurang peduli dengan nilai mulai merenung. Ia melihat Gazi yang tetap kuat meskipun dalam situasi sulit dan mulai merasa malu dengan sikapnya selama ini. Mungkin aku juga perlu berubah. Mungkin selama ini aku terlalu diri sama mereka dan malah lupa berusaha sendiri. Setelah ujian selesai, Farhan, Naysila, Davina, Kayla, dan Gazi duduk bersama di depan kelas. Syauqi berdiri dari kejauhan, tampak ragu apakah ia harus bergabung atau tidak. Jadi gimana rasanya sekarang Han? Udah lebih ngerti pentingnya berbagi ilmu. Ya sekarang aku ngerti ilmu itu buat berbagi. Makasih banyak ya, aku jadi bisa banget matematika berkat kamu dari Naysila. Yakin apa kita juga sama-sama belajar. Betul, kita belajar untuk hidup, bukan hidup untuk belajar. Jadi kapan nih kita belajar coding bareng Kayla? Yuk kapan aja, aku juga mau belajar banyak dari kalian. Hei, boleh gabung? Boleh banget Ki, yuk duduk sini. Maaf ya, kalau gue sering ngomong yang aneh-aneh. Soalnya gue iri sama kalian. Kalian pada pintar, sedangkan gue seringkali merasa nggak bisa apa-apa. Apapun Ki, kita sama-sama saling belajar. Yang penting kita sekarang sama-sama berusaha. Yang lagi terlambat Ki, ilmu bisa dicari kapan aja, yang terpenting kemauan dan usahanya. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian diumumkan. Hasilnya bervariasi, tetapi semua siswa merasa puas dengan apa yang mereka capai. Farhan, yang biasanya mendapatkan nilai tertinggi, tetap berada di puncak. Namun, kali ini dengan perasaan yang berbeda, perasaan syukur dan kerendahan hati. Muhammad Farhan 98, Davina Riani Mufti 92. Makasih ya semuanya, kalian semua teman-teman terbaik yang pernah punya. Kita juga Han, mari terus belajar dan saling mendukung. Iya, kita udah buktikan kalau saling berbagi itu jauh lebih berharga. Aku juga gak nyangka bisa sampai sebaik ini juga karena kalian yang selalu bantu aku. Jadi kapan belajar bareng? Gak cuma buat ujian kan? Iya, sekarang bahkan kita belajar bareng terus dan pada sendiri. Ilmu yang kita miliki akan lebih bermakna ketika dibagikan kepada orang lain. Tidak hanya membantu orang lain berkembang, tetapi juga memperdalam pemahaman kita sendiri.